Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semua, apa kabar? Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Micro Teaching dengan materi prosedur pelaksanaan pembelajaran, Micro Teaching keterampilan, mengelola kelas dan memberikan penguatan. Sebelum kami menyampaikan materi pada hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Dara Abdillah Rahman dengan NPM 20130530067, Indah Hartini 20130530162, Muhammad Zauzi Turseno NPM 20130530146, Niken Ayu Saputri NPM 20130530005, Reza Kurnia dengan NPM 20130530071, Rita Septiana dengan NPM 20130530048. Yang terakhir, Salsabila Nur Ashifa dengan NPM 20130530142. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu keterampilan mengelola kelas. Menurut Helmiati pada tahun 2013, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan seorang guru untuk menciptakan serta memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Dalam bahasa lain, keterampilan mengelola kelas diartikan sebagai sebuah seni atau keterampilan seorang guru dalam mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Latihan keterampilan mengelola kelas bagi guru atau calon guru dimaksudkan untuk 1. Agar guru dapat mengembangkan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah proses pembelajaran secara efektif. 2. Memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa. 3. Mengembangkan kompetensi guru dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Keempat, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan baik kecil atau ringan. 5. Memahami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi dan yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang berlebihan atau terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang mengaktifkan peserta didik dengan memperhatikan hal-hal seperti aksesibilitas, mobilitas, dan interaksi. Tujuan pengelolaan kelas menurut Ahmad 1995. Tujuan ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Dan yang terakhir, yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu hangat dan antusias, bervariasi, penanaman disiplin diri, tantangan, keluasan, serta penekanan pada hal-hal yang positif. Adapun komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas yaitu tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar serta mengajar agar mencapai hasil yang baik. Selanjutnya, tujuan khusus merupakan pengembangan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa dan belajar, serta membantu untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Jenis keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggap. Yang ketiga, memberi teguran secara bijaksana. Yang keempat, memberi penguatan ketika diperlukan. Yang kelima, penguatan. Yang keenam, membagi perhatian. Yang ketujuh, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
Yang pertama, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Yang kedua, memodifikasi tingkah laku. Yang ketiga, pengelolaan kelompok. Ini implementasi pengelolaan proses belajar mengajar. Menurut Jamarah, implementasi pengelolaan proses belajar mengajar meliputi yang pertama, ada perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini sebaiknya kita menetapkan apa saja yang akan kita lakukan, kapan, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target. Selanjutnya, mengembangkan alternatif tindakan. Lalu, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah kita dapatkan. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Selanjutnya, yakni pengorganisasian. Pengorganisasian ini dapat kita lakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yakni yang pertama menyediakan fasilitas, yang kedua mengelompokkan kelompok kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, merumuskan. Dan yang terakhir, yakni memilih keadaan latihan dan pendidikan tenaga kerja. Proses selanjutnya yakni pengarahan. Pengarahan ini dapat dilakukan dengan cara menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Selanjutnya memprakarsa dan menampilkan pelaksanaan rencana dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi secara spesifik. Dan yang terakhir, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi. Langkah yang terakhir yakni pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, lalu melaporkan penyimpangan dan merumuskan serta menyusun standar-standar dan sasaran-sasaran tindakan koreksi. Dan yang terakhir, menilai pekerjaan yang telah kita laksanakan serta melakukan pengkoreksian ulang terhadap penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, yakni keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement yakni segala bentuk respon, apakah bersifat verbal atau nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Tujuan dan manfaat penguatan. Pemberian respon atau penguatan terhadap perilaku belajar siswa, baik melalui kata-kata maupun nonverbal seperti dengan isyarat tertentu, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada tingkat proses dan hasil pembelajaran, terutama yaitu terhadap penanaman rasa percaya diri dan membangkitkan semangat belajar siswa. Adapun beberapa tujuan dan manfaat konkret yang akan dirasakan oleh siswa melalui penerapan keterampilan penguatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Seperti telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa perhatian merupakan kunci yang sangat berharga dalam proses pembelajaran. Perhatian siswa sifatnya tidak menetap, kadang-kadang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki kewajiban profesional untuk selalu membangkitkan perhatian siswa. Sehingga pada saat perhatian siswa mengalami penurunan, maka melalui pemberian penguatan yang tepat, serta jenis penguatannya yang baik, maupun saat dan waktu pemberiannya yang tepat, maka perhatian siswa diharapkan akan meningkat lagi. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa.
Selain perhatian yang biasa mengalami kondisi fluktuasi atau kadang-kadang tinggi, sedang, dan rendah, salah satunya yang sering terjadi ialah motivasi. Dalam kaitan ini, guru pun memiliki kewajiban yang sama seperti halnya keharusan membangkitkan perhatian, yaitu bagaimana agar motivasi siswa bisa terus terjaga sehingga selalu memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Salah satu manfaat dari pemberian penguatan yaitu dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa belajar. Tugas guru sebagai fasilitator pembelajaran bertujuan untuk memudahkan siswa belajar. Adapun yang dimaksud dengan memudahkan belajar siswa bukan berarti materinya dipermudah, akan tetapi melalui perannya sebagai fasilitator, guru mampu mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa secara maksimal, sehingga menjadi jalan kemudahan bagi siswa untuk memahami terhadap materi yang sedang dipelajari. Keempat, menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada siswa. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap siswa merupakan modal dasar yang sangat berharga dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menumbuhkan sifat dan sikap percaya diri perlu proses dan tidak bisa serba instan. Mengingat setiap siswa hidup dari latar belakang budaya, ekonomi, sosial, nilai-nilai yang berbeda. Melalui pemberian penguatan yang tepat dan dilakukan secara proporsional, maka sedikit demi sedikit akan berdampak pada pemupukan rasa percaya diri anak sehingga akan semakin berkembang dan baik. Nomor 5, dan ini yang terakhir, memelihara iklim kelas yang kondusif. Suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan dinamis akan mendorong aktivitas belajar siswa lebih maksimal. Melalui penguatan yang dilakukan oleh guru, suasana kelas akan lebih demokratis sehingga siswa akan lebih bebas untuk mengemukakan pendapat, berbuat, mencoba, dan melakukan perbuatan-perbuatan belajar lainnya. Kondisi penciptaan suasana kelas atau lingkungan belajar yang kondusif harus diusahakan, dipelihara, dan dikembangkan, yaitu antara lain melalui penerapan penguatan secara tepat dan proporsional. Prinsip-prinsip pemberian penguatan. Melalui penguatan, siswa akan mengetahui tingkat kemampuannya, sehingga akan menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penguatan, yaitu untuk lebih mengefektifkan proses dan hasil pembelajaran, maka dalam penerapannya harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Setiap pemberian penguatan, baik penguatan verbal maupun non-verbal, harus disertai ketulusan dan keikhlasan, semata-mata untuk menghargai perbuatan siswa. Yang kedua, kebermaknaan. Jenis dan bentuk penguatan yang diberikan harus memiliki makna bagi siswa, yaitu setiap jenis atau bentuk penguatan yang diberikan, baik melalui kata-kata, isyarat, maupun bentuk penguatan lain yang sejenis harus dipilih dan disesuaikan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, menghindari penguatan negatif. Dalam memberikan penguatan, sebaiknya guru harus menghindari dari respon-respon negatif, misalnya seperti kata-kata kasar dan tidak mendidik, cercaan, hinaan, isyarat yang menyudutkan siswa. Yang terakhir, komponen keterampilan pemberian penguatan. Penerapan keterampilan dasar mengajar, khususnya memberi penguatan, terdiri atas beberapa komponen yang disesuaikan dengan usia murid, tingkat kematangan, kebutuhan dan latar belakang, tujuan dan sifat tugas yang diberikan. Adapun komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan ini dapat berbentuk komentar pendek, pujian, pengakuan, atau dukungan yang dapat membesarkan hati murid dan merupakan respon langsung terhadap pendapat, hasil pekerjaan, atau tingkah laku positif dari murid-murid. Yang kedua, penguatan berupa mimik dan gerak badan. Penguatan ini dapat diberikan dalam bentuk mimik, gerak wajah, gerakan anggota badan, dan sebagainya yang dapat memberi kesan khusus bagi murid-murid yang bersangkutan. Yang ketiga, penguatan dengan cara mendekati. Guru mendekati murid untuk menyatakan adanya perhatian dan kegembiraan terhadap hasil pekerjaan yang dicapainya. Yang keempat, penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan penghargaan atau persetujuan kepada murid dengan cara menepuk pundak, menjabat tangannya, atau mengangkat tangan murid yang berhasil menang dalam suatu pertandingan atau perlombaan atau yang berprestasi di dalam kelas. Yang kelima, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tertentu yang disenangi murid. Yang keenam, penguatan berupa simbol atau benda. Penggunaan penguatan ini dalam berbagai macam simbol atau benda. Misalnya komentar tulis pada buku murid,
Sedangkan yang berupa benda dalam bentuk kartu bergambar, bintang, lencana, dan benda-benda yang murah harganya tetapi memiliki arti simbolis. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.